Ini cerita sebut aja dari Cal ya namanya. Oke. Dari sebuah dusun di salah satu daerah Kabupaten Tapal Kuda di Jawa Timur. Dan by the way ini nama samaran dia. Dari awal dia ngirim cerita ini. Cal ini. Cal, Oke. yes. Jadi dari awal Cal itu pindah ke dusunnya dia ini nih, dia sering banget rewel ke nyokapnya. Katanya dia nggak mau tinggal di situ. Terlebih lagi karena saudara-saudaranya dia itu selalu nyeritain kisah-kisah serem. Jadi bukan rasa nyaman yang dia rasain, tapi malah ketakutan di dusun itu. Oke. Sebetulnya dusunnya tuh nggak beda dari dusun-dusun lain. Suasananya tuh awalnya tentram, banyak banget tempat-tempat buat belajar agama, ada masjid besar, tiap RT juga ada musola, ada pesantren, ada madrasah, ada juga TPQ di situ. Tapi di balik itu semua ternyata dusunnya Cal ini banyak nyimpen kisah serem, mitos, sampai keyakinan yang masih diceritain sampai sekarang. Mulai dari mitos Watu Lumbung, jadi ada sebuah batu besar purba gitu di dusunnya dia. Ada randu bengkong, pohon randu bengkok, bekas WC umum yang gak kepake, pemandian lama, mata air kuno, jalur tengkorak, tempat kejadian kriminal pembunuhan dan gantung diri, tuh ada semua di dusunnya dia. Anjing, ngeri banget ya. Dari kecil cerita-cerita itu tuh udah nempel di ingatannya si Cal ini. Sampai ada satu ketika waktu masuk di bangku SMP sekitar tahun 2005-2006, sekitar 1 bulan sebelum bulan Ramadan, ada sebuah kejadian menghebohkan di dusunnya dia ini. Dimulai dengan munculnya suara-suara misterius yang kejadian di RT 3. Nah, lokasi RT 3 ini tuh emang lebih dalam di dusunnya ini. Beda sama RT 1 dan RT 2 yang deket sama jalan desa dan jalan raya antar provinsi. Nah, akses untuk menuju ke RT 3 ini pas itu tuh masih minim penerangan. Beberapa rumah warga bahkan masih bersebelahan sama sawah, kebun, dan bekas hutan zaman dulu lah. Nah, awalnya ada berita muncul suara-suara aneh gitu, yang konon diduga berasal dari RT 3. Nah, suara-suara ini tuh macam-macam, mulai dari suara bayi nangis, suara anak kecil, sampai suara orang dewasa tuh minta tolong. Nah, awalnya warga RT 3 ini nggak ngehirauin kejadian itu, sampai pada akhirnya suara-suara itu hilang, tapi justru mulai bermunculan penampakan yang ganggu sebagian orang di sana. Salah satu yang jadi korban ini temennya Cal, namanya Fandi. Abis pulang sekolah, Fandi ini tidur di ruang tamunya dia, karena dia kecapean dan ngantuk. Waktu itu dia heran, kenapa kok di rumah dia sepi banget. Adek sama ibunya juga nggak ada sama sekali nih di rumah. Karena ngantuk, dia tidur, dan tiba-tiba dia kebangun karena dia ngedenger suara pintu rumahnya tuh kayak dibanting. Tapi tiba-tiba pas Fandi bangun, dia nggak bisa gerak sama sekali, Moy. Karena dia ngelihat ada 2